Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempat untuk kita mengobrol seputar para superhero Indonesia. Dan sekarang aku akan membahas tentang game Battle of Satria Dewa dari Satria Dewa Universe alias Satria Dewa Gatot-Kaca. BTW, thank you buat Mas Rama. Ini aku udah pakai kaosnya. Thank you, jadi aku dikirimin kaos Jagoan Kancil ini sama Mas Rama. Akhirnya aku bisa pakai kaos Jagoan Kancil di videoku sendiri. Aku senang banget. Oke, jadi game Battle of Satria Dewa ini adalah game yang dirilis oleh tim Satria Dewa Studio untuk mempromosikan Jagat Satria Dewa bagian dari Satria Dewa Universe ya. Kan mereka kan mau rilis film, komik, dan ini juga ada game ya. Dan salah satunya ini. Jadi ini masih berhubungan katanya mungkin sama filmnya dan segala macamnya. Dan kalau yang aku lihat sih, kostum Gatot-Kaca yang dipromosikan saat itu memang kostumnya mirip banget sama versi filmnya. Jadi kayaknya memang terinspirasi dari filmnya, ngambil dari jagat film ya. Makanya aku tertarik banget katanya soalnya ada beberapa karakter lain di game ini. Nah, penasaran dengan aku kan bagaimana bentuknya Arjuna, Bima, siapa tahu ada mereka kan. Kita lihat Aswatama deh, kita lihat Aswatama dulu. Kalau misalnya Aswatama juga bentuknya sama kayak di film, berarti memang kemungkinan besar versi filmnya juga bentuknya sama kayak di game ini. Karena udah ada dua, Gatot-Kaca dan Aswatama ya. BTW, sorry kalau kalian kecewa ya, tapi ini bukan konten gaming, aku nggak akan main game. Sorry banget, karena aku memang nggak biasa main game, aku cuma mau ngeliat aja karakter-karakternya, seperti apa. Kalau game mungkin itu channel lain lah ya, aku bukan konten gaming soalnya. Maaf kalau mengecewakan. Oke, kita cek sekarang aja. Oke, ini developernya. Nah, ini bagian depannya tuh, Gatot-Kaca sama Aswatama. Bagian loadingnya pakai logo mereka ya, keren. Tuh di bagian pojok ada tulisan Heroes, Shop, sama Inventory. Kita klik bagian Heroes ya, karena aku pengen lihat nih, Heroes-nya apa aja nih di sini nih. Oke, kita mulai. Wah, ada banyak ya. Kita mulai dari Gatot-Kaca. Glory awaits us. Karena Gatot-Kacanya kostumnya sama persis kayak versi film ya, cuman bagian tangannya memang agak lebih gede sih ya, agak beda gitu kan. Tapi overall sama sih. Di situ tag-nya Muscle of Iron, Bones of Steel. Otot kawat tulang besi ya. Di sini ada attack-nya, pasif, kasut pada Kacarma, ability 3, ability 2-nya Wind Burst, sama Seismic Strike. Oh, oke. Jadi bisa ngeluarin angin kayak gitu ya. Nah, di sini dia punya dua skin. Yang pertama default sama yang kedua Rakshasa Fury. Oke. Oh. Glory awaits us. Gila. Oke, memang bener skinnya Gatot-Kaca di sini bentuk raksasa. Ya memang dia bangsa raksasa kan. Ibunya dia Arimbi itu dari bangsa raksasa. Jadi memang dia ada darah raksasanya juga. Dan di cerita perwayangan juga memang dia pernah berubah jadi gitu kan, ada darah raksasanya yang terlalu mendominasi. Oh, jadi bener dugaanku, berarti dia memang bisa untuk jadi raksasa modenya. Ini menarik banget sih. Gila. Soalnya bagian Gatot-Kaca yang sebelumnya kostumnya sama persis kayak di filmnya. Oke, kita klik Aswatama. Aswatama, A Curse Immortal. Immortal yang dikutuk ya. Dia juga kostumnya sama persis kayak di versi filmnya ya. Jadi ini kayaknya memang semuanya dari film guys. Dari Jagat Satria Dewanya. Skinnya pertama ada default ini. Yang kedua ada Abyssal Void. Kita klik skin keduanya. Oh, kayak magma kayak gitu ya. Warnanya berubah jadi hitam ya. Ih, menarik banget. Jurus-jurusnya ada Halting Spell, dia baca mantra Vampiric Curse. Jadi dia oke. Brahma Sirsha dong. Dia bisa bangkitin jiwa-jiwa orang-orang yang sudah mati dengan kekuatannya. Apakah ini artinya dia akan membangkitkan Kurawa dengan kekuatannya yang ini? Wow. Menarik banget ini. Kita klik Pandawa ya sekarang. Pandawa pertama, Yudhishthira. Yudhishthira dengan kostumnya yang berwarna ungu dan senjata buku Jamus Kalimasada, kitab Jamus Kalimasada.
Sudah kuduga sih dia memang karakternya dari gambarnya Satria Dewa kemarin memang karakternya game banget ya, kayak dari senjata buku. Kita lihat jurusnya Dimensional Road. Oh, bisa ngeluarin itu magical projectile dari bukunya. Oke. Safe Haven. Oh, ini jurus-jurus itu ya, jurus-jurus penyihir ya. Iya, jurus-jurusnya dari situ sih, dari bukunya. Ini ada 2 skin, yang pertama default, yang kedua Forest Keeper. Forest Keeper penjaga hutan, penjaga rimba. Apakah karena dia membersihkan hutan untuk mendirikan kerajaan di cerita wayang ya? Mungkin dari sana ya. Oh, nyaris sama sih ya, cuman warnanya hijau ya. Oke, kita cek Pandawa selanjutnya, yaitu Arjuna. My arrows hit their marks. Arjuna, beloved by the gods. Oke. Senjatanya ada Strategic Retreat, Tracking Shoot, sama Brahmastra. Dia punya panah Brahmastra. Wow. Oke, skinnya ada 2, yang ini default. Ya, yang ini default warnanya emas putih ya. Emas sama putih. Yang kedua Skyward Archer. My arrows hit their marks. Ada warna-warna biru kalau yang ini. Oke, kita klik selanjutnya Bima. A warrior never rests. Unchained Berserker. Bimanya rambutnya gede banget, rambut panjang gondrong kayak gitu ya. Terus badannya juga paling gede banget, senjatanya juga tetap palu gada ya. Jadi kostumnya menarik banget ini Bima. Beda banget sama desain yang kita itu ya. Terus di tangannya itu ada ini, ada apa? Tato gajah. Jadi kan dia memang menyatu ya dengan itu ya. Terus gading gajahnya ini jadi kuku pancanakanya dia. Oh, ini di bagian perutnya juga sabuk juga ada gambar gajahnya juga, ada motif gajahnya. Oke. Jurusnya Terra Smash. Oh, kekuatannya berarti bumi elemennya ya. Bestial Roar, hewan, Blabak Pangantol. Yang ini aku belum tahu sih. Yang ini jurus Blabak Pangantol, aku belum tahu ini. Oke, ini warnanya hijau. Skin selanjutnya ada Berserker Rage. Oke, desainnya tambah intens. Warnanya berubah jadi merah ya. Mayoritas masih agak-agak sama sih ya, nggak kayak Gatot Kaca yang beda banget itu ya. Oke, kita cek Nakula. Gila ini The Charming Narcissus. Oke. Wow, Nakula keren banget. Aku suka banget desain itunya, desain topengnya. Jadi kalau yang oke, aku suka banget kalau Gatot Kaca kan ketutup ya bagian mata, bagian mulutnya ya. Kalau dia bagian matanya yang ketutup, mulutnya kebuka. Wow, ini bagian topengnya keren banget sih. Di atasnya itu kan bentuknya kayak jangkang, kayak mahkota wayang. Jadi bentuknya sama persis. Keren. Terus senjatanya 2 bilah keris ya. Kerisnya juga gede banget, keren. Blade Imprint jurusnya Venomous Flight. Oh, jadi dia bisa ngeluarin racun kayak gitu ya. Sama Ayurveda. Nakula bisa berubah menjadi 2. Oke. Ini kostum defaultnya. Kostum selanjutnya Mistfell Range. Oh, warna hijau. Oke. Mayoritas masih sama sih ya. Iya, mayoritas masih sama. Oke, kita lihat saudaranya dia. Sadewi. Di sini tulisannya Sadewi, guys, bukan Sadewa. Dan jenis kelaminnya dia perempuan. Oh, jadi jurusnya dia jadi semacam itu ya, jadi kayak semacam cambuk kayak gitu ya. Purging Light. Clutching Whip. Oh, jadi dia senjatanya cambuk. Kerisnya itu bisa jadi cambuk ternyata. Purnama Jati ini aku juga belum tahu sih senjatanya yang ini. Kayaknya senjata kerisnya sih di situ tulisannya. Oke, ini yang kedua. Oh, jadi kerisnya ada 2, yang satu cambuk buat narik lawan, habis itu yang satu buat motong ketika lawannya udah dekat gitu ya. Keren banget. Kostumnya juga aku suka sih ya, dia kostumnya nyaris sama-sama Nakula ya, bagian topengnya juga sama. Terus ininya juga sama sih. Warnanya cuman agak sedikit beda sama defaultnya ya. Oke, kita cek yang lainnya yaitu Sri Kandi. Wih, Vengeance Reincarnated, si pembalas dendam reinkarnasi ya.
Senjatanya dia bisa kita lihat tadi dari tangannya, dia mengeluarkan panah dari tangan, jadi bentuknya kayak semacam crossbow. Oke, sesuai dugaan juga. Buat anak-anak zaman sekarang, kalau misalnya kekuatan panahnya sama kayak Arjuna, nanti justru malah bikin anak-anak zaman sekarang ngatain dia sebagai Arjuna versi cewek, ya kan? Kostumnya juga didominasi warna merah ya. Aku suka banget loh ini. Kalau di konsep art kan warnanya putih ya, Srikandi ya. Kalau ini Srikandi memang warnanya memang kalau di kostum-kostum wayang memang merah sih, merah sama emas sama putih, gitu kan? Leaping Light, oke. Touch by Light. Hurusang Kali, panah Hurusang Kali dia udah punya dong. Oke, ini defaultnya. Sekarang skin yang kedua. Unwavering Justice, oke, sama sih sebenarnya ya, cuman beda itu aja, beda warna aja ya, nggak kayak mayoritas sama ya, nggak kayak Gatot Kaca ya. Nah, sekarang kita lihat musuhnya, yaitu Duryudana. Kurawa pertama, gila banget kostumnya. Ini kostumnya gila banget loh, kayak itu kayak badak ya. Dia kayak badak gak sih? Ya monster sih bentuknya sih, cuman iya kayak badak bercula kayak gitu ya. Gila ini. Bentuknya seperti ini. Gua kalau kayak gini, ini tipe-tipe itu ya, tipe-tipe ini keren banget kalau jadi. Sebentar, kenapa topengnya kayak itu, senjatanya kayak topengnya Aswatama nggak sih? Senjatanya dia, tamengnya itu kayak itu nggak sih? Dewa yang Duryudana, God of Death Incarnate. Jadi dewa kematian yang bereinkarnasi julukannya. Unflinching Fortress, Bull Charge. Oh, bull ternyata. Jadi kayak kerbau kayak gitu, bukan badak, kerbau. Tapi warnanya merah sih. Ya oke lah. Kiai Pemecat Nyawa jurusnya. Jadi jurusnya semacam itu, rantai. Oke. Ini skin yang kedua adalah sama, cuman warnanya hijau. Oke, kita cek adiknya dia, yaitu Dursasana. Oh, Dursasana bentuknya agak-agak kayak macan kayak gitu ya. Man, keren banget jurusnya. Jadi dia senjata keris cuman nyambung ke tangannya kayak gitu ya. Oke, Dance of Blood, Sacrificial Heart, sama Kiai Barla. Oh, ini Kiai Barla itunya mungkin ya, pedangnya ini ya, kok pedang kerisnya ini ya senjatanya ya. Nah, ini skinnya yang kedua, Execution. Oke, sama aja sih bentuknya ya. Cuman warnanya merah. Aku sih jujur lebih suka yang warna tadi sih, meskipun merah ini kelihatan lebih keren ya. Cuman kalau ini sebelahan sama Aswatama sama Duryudana, sama bentuknya merah-merah semua. Jadi yang tadi lebih berkarakter lah istilahnya lah ya. Setelah itu ada Dursilawati. Man. Aku suka sih bagian matanya ketutup kayak gini, aku suka banget. Oke, Succubus dong julukannya. Bewitching Kiss, Vigilant Sentinel, sama Sworo Gaib. Oh, jadi dia semacam menggunakan magic kayak gitu ya. Oke. Nah, ini skin yang keduanya sama sih. Tapi jujur aku lebih suka yang ini sih. Skinnya yang ini sih. Bentuknya udah keren banget nih. BTW, sesuai dugaanku sama Pak Hadi ya, musuhnya Duryudana, Dursasana, dan Dursilawati. Lalu yang terakhir adalah Sengkuni. Iya. Yeah. Man. Sengkuninya keren banget dong. Dia bener-beneran kayak kakek tua. Oke, punya tongkat. Belakangnya ular. Jadi dia tipe-tipe yang beracun kayak gitu ya. Ya emang dia memang karakternya ular banget ya. Dia bener-bener ular banget sih karakternya ya. Dia berbisa banget. Aqua Barrier. Oh, jurusnya malah Aqua dong. Divine Protection. Oh, dia punya Divine Protection ya. Kalau di itu kan dia, Pak Hadi pernah bercerita kalau dia punya ramuan yang dioleskan di seluruh tubuhnya. Yang kedua, Ajian Pancasona. Sengkuni punya Pancasona. Senggena. Hey, bener lagi. Wow, Sengkuni punya Pancasona. Oke. Wow. Oke, kita cek skin keduanya dulu deh. Oh man, yang ini lebih keren dong. Aku lebih suka yang ini dong. Oke, dari karakter-karakter banyak sekali tebakan-tebakanku sama Pak Hadi yang lumayan bener ya. Jadi kita waktu itu menebak
Selain Pandawa 5, lalu Gatot Kaca dan Sri Kandi, karakter-karakter apa yang kira-kira bakalan muncul di Satria Dewa Universe? Dan kita menebak Duryudana, Dursasana, lalu juga Sengkuni. Tiga-tiganya tembus ya. Selain itu kita juga nebak Bisma sama Karna. Bisma sama Karna masih belum muncul nih. Ini masih belum muncul. Pak Hadi juga nebak Salya, Prabu Salya. Prabu Salya juga belum kelihatan ya. Jadi masih belum tembus. Kalau dari aku sendiri Dursilawati tembus karena menurutku Dursilawati itu sebagai Kurawa perempuan satu-satunya pasti bakalan dipakai karena dia mencolok banget gitu ya. Kurawa perempuan cuman dia doang gitu satu-satunya. Jadi otomatis pasti dipakai di sini. Dan di sini jurusnya agak-agak sihir-sihir kayak gitu ya. Aku suka sih. Lalu tebakanku yang belum tembus itu Antasena dan Antareja. Lalu Wisanggeni. 3 itu yang masih belum tembus. Tapi aku yakin suatu saat nanti mungkin mereka akan muncul. Begitu juga dengan Karna dan Bisma. Aku yakin mereka juga bakalan muncul nantinya. Cuman mungkin sekarang masih belum diperlihatkan. Ada banyak banget sih hal-hal menarik tadi gitu kan. Yang pertama adalah Gatot Kaca berubah jadi raksasa, men. Wow, oke, man, aku gila itu, aku bener-beneran menunggu banget sih kalau misalnya itu ada di filmnya gitu kan, karena dia ada jiwa raksasanya, dia berserk gitu kan, nggak bisa mengendalikan rasa haus darahnya dan segala macamnya. Oh man, itu aku yakin sih nggak bakalan lama karena dia pasti akan mengendalikan gitu kan, tapi mungkin akan ada saat-saat dimana dia snap kayak gitu kan, waktu misalnya ada seseorang di dekatnya yang meninggal atau apa. Aku yakin dia bakalan langsung klik, langsung masuk ke mode raksasa. Aku cukup yakin itu, apalagi udah dibuktikan di game ini ada skin raksasanya juga dan keren banget desainnya. Aku suka banget. Untuk skin-skin karakter lainnya masih sama semua ya, cuma beda-beda warna dikit. Aku harap nanti kedepannya ada skin-skin yang lain sih dari mereka. Tapi game ini masih dalam proses pengembangan, jadi memang belum resmi dirilis, masih dalam proses pengembangan. Jadi aku yakin masih banyak kelemahan di sana sini. Makanya kalian bisa main game ini lalu kasih tahu kelemahannya di bagian mana aja sama tim Satria Dewanya. Seperti itu ya. Soal game jujur aku kurang ngerti sih. Jadi kita bahas karakter-karakter tadi aja ya. Senjata dari Nakula dan Sadewa tetap sama keris. Kalau nggak salah mereka senjatanya di wayang itu pedang ya, 2 bilah pedang kayak gitu ya. Pedangnya Nakula sama pedangnya Sadewa. Dan di sini kalau nggak salah mereka juga punya keris sih. Ya kan? Dan di sini sama-sama pakai keris dan kerisnya 2 gitu kan. Kalau kerisnya Sadewi, apakah nanti di Satria Dewa bakalan jadi cewek ataukah nanti karena gini, kalau di versi art yang mereka rilis di Instagram, Sadewanya masih cowok, Nakula dan Sadewa masih sama-sama cowok, tapi di game namanya berubah menjadi Nakula dan Sadewi, cewek. Ini masih ambigu sih. Aku masih belum tahu juga nanti di film ngikut yang mana. Cuman iya kayaknya sih aku cukup berat kayaknya memang bakalan ngikutin yang game ini deh, Nakula dan Sadewi, karena memang versi awal banget memang Sadewanya juga cewek gitu kan. Jadi iya sepertinya memang ngikutnya ke sana. Tapi aku menarik banget sama senjatanya sih. Senjatanya sama gitu ya, sama kayak Nakula. Cuman Sadewi ini senjatanya kayak kerisnya bisa berubah jadi semacam cambuk kayak gitu ya buat ngikat lawan. Oke, menarik sih. Dan senjatanya Sri Kandi sama Arjuna juga sebenarnya sama-sama panah. Cuman Sri Kandi juga dibuat beda ya dengan crossbow. Ini juga menarik banget. Dibedakan masing-masing kekuatan dari mereka ya. Jadi masing-masing unik. Lalu Duryudana kekuatannya kerbau. Sementara Dursasana, sebentar kalau nggak salah ada yang bisa berubah membangkitkan orang mati. Aswatama ya. Aswatama ada jurus untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang mati ya. Apakah itu akan dipakai di filmnya nanti untuk membangkitkan para Kurawa? Ada banyak banget sih hal menarik di game ini yang aku harap nanti juga dipakai di film live actionnya. Seperti misalnya kostumnya Sri Kandi. Daripada kostum Sri Kandi sebelumnya sama kostum Sri Kandi yang ini, aku jauh lebih suka yang ini. Yang ini menurutku desainnya lebih bagus sih. Cuman karena ini game ya, jadi bentuknya dibuat menyesuaikan game. Kurang praktis buat bergerak atau apa mungkin ya. Tapi kalau digabungkan kayaknya aku lebih suka deh. Warnanya juga aku lebih suka warna yang ini. Karena warnanya Sri Kandi seperti yang aku bahas tadi. Lebih mirip sama game ini kalau di kostum-kostumnya di pewayangan kan. Sementara di sana warnanya putih, aku kurang suka sih warna-warna Sri Kandi yang seperti itu sih. Dursilawati sebagai seorang penyihir, menurutku itu pas banget, klop banget. Dan desainnya juga bagus banget, aku suka banget. Bima dengan tato gajah di sini, oh man, itu sesuai kekuatannya banget. BTW, kenapa tadi aku tidak lihat kuku Pancanaka ya?
Jadi kuku Pancanaka ini kan dari taring gajah ya, taring gajahnya yang dikalahkan sama Bima. Eh, lalu apa ya? Masuk sih di sini ada tatonya, lalu di sabuknya juga ada itu. Jadi representasi dari karakter gajah itu ada. Tapi yang penting ya kuku Pancanakanya sih sebenarnya. Oke, video kali ini kayaknya udah terlalu panjang ya. Kayaknya aku udah lama banget gak bikin video sepanjang ini. Cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kalau misalnya ada informasi atau hal-hal menarik lain nanti aku bahas. Jadi buat kalian yang suka dengan konten-konten seputar para superhero Indonesia, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa like juga video ini. Jangan lupa juga cek sosial media aku yang lainnya. Di sana juga aku bahas banyak sekali hal menarik seputar para superhero Indonesia. Dan kadang-kadang juga aku live di sana sama beberapa orang ya. Jadi kita collab ngobrolin tentang superhero Indonesia ya. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.